Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Yana Supriyana akan menjelaskan beberapa materi tentang prinsip kredit dan pandangan Islam tentang perkreditan. Dalam melakukan penilaian kriteria serta aspek penilaian tetap sama, biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar untuk dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Dalam prinsip kredit terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya karakter ini merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini, bank meyakini bahwa benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas sehingga bank itu mempercayai debitur tersebut. Berikutnya capacity di sini adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usaha, kemudian dari usahanya itu dari waktu ke waktu pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur tersebut. Capacity sering juga disebut dengan capability ya. Kemudian dalam prinsip kredit terdapat juga kapital. Kapital di sini adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal usaha tersebut. Selain besarnya juga struknya untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan rentabilitas dan ukuran lainnya. Lalu bank juga memperhatikan kondisi pembiayaan yang diberikan, juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit nasabah tersebut dapat disetujui. Lalu kolateral. Di sini kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan ini juga harus diteliti keabsahannya dan sehingga tidak terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian. Yang pertama, personality, yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian di masa lalu. Penilaian ini juga mencakup sikap, kemudian emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian party itu mengklasifikasikan nasabah ke dalam atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah digolongkan
eh, ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank. Nah, lalu purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Nasabah tujuannya pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sehingga kebutuhannya sebagai contoh, apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain. Prospek yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang. Kemudian payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Lalu probability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Kemudian protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan ini yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang kredit? Nah, praktik pelaksanaan sistem kreditan yang ada dalam Islam dan dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dan proses pembayarannya. Maka pandangan Islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini memandangnya menjadi dua pendapat. Di antaranya pendapat yang pertama mengatakan boleh, kemudian pendapat yang kedua mengatakan mengharamkan. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum Islam, pandangan tentang kredit itu dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islamiyah. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah bai bit ta'asyid atau bai bit saman. Sehingga dalam Islam itu diperbolehkan kredit ya. Baik, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.